warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau ilmu yang manfaat barokah, Allah jadikan mudah-mudahan ilmu kita juga menjadi ilmu yang manfaat barokah zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Termasuk di antara apa yang dipanjatkan dalam doanya oleh Al-Imam Al-Haddad adalah Allahumma ya Allah, inni a'udzu bika, aku memohon perlindungan kepadamu. Aku berlindung dari apa? Yang pertama, an usyrika bika wa ana a'lam. Aku menyekutuimu sementara aku menyadarinya. Aku menduakanmu dalam keadaan aku sadar, dalam keadaan aku tahu, dalam keadaan aku mengerti. Yang kedua, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu, maghfirahmu ya Allah, atas apa-apa yang tidak kami ketahui. Sebetulnya apa yang beliau doakan ini adalah doanya Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW itu menyeru kepada segenap sahabat, ya ayyuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namal. Segenap manusia ketahuilah, hati-hati ya sama perbuatan syirik ini. Perbuatan syirik ini, penyekutuan Allah ini sifatnya samar, halus, sebagaimana samar dan halusnya langkahnya semut. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami injak? Karena halus suaranya, samar suaranya. Ini lebih samar daripada semut, lebih halus. Kalau semut aja nggak selamat, gimana dengan kesyirikan ini ya Rasul? Jelas kami nggak selamat, semut aja nggak selamat, kami injek, apalagi yang lebih halus daripada langkahnya semut. Maka Rasulullah SAW memberikan resep doa tersebut. Rasulullah mengatakan apa? Gulu, ucapkan Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung denganmu atas kesyirikan yang kami tahu. Nyembah pohon misalnya, nyembah kuburan, iya, nyembah petilasan, nyembah bukan ziarah. Ziarah kan nggak nyembah ini nyembah. Kemudian nyembah matahari, ini kan kesyirikan yang kita tahu. Kami memohon perlindunganmu ya Allah dari kesyirikan yang kami tahu, dan kami memohon ampun kepadamu atas kesyirikan yang kami nggak tahu. Seperti apa? Ya riya. Siapa yang selamat dari riya? Orang zaman sekarang. Ada aja caranya setan untuk menyusupkan, ingin dikenal, ingin dianggap baik, kepingin disanjung, dipuji oleh manusia. Ada aja hasrat seperti itu. Nah, ini sesuatu yang nggak bisa kita mudah untuk kita tentang. Bukan sesuatu yang mudah untuk kita lawan. Harus dilawan. Orang itu harus optimis. Ini harus dilawan. Tapi wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Kami memohon ampun kepadamu ya Allah atas apa yang tidak kami tahu. Iya. Dalam doanya yang lain, Rasulullah SAW pernah bersabda, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikan batinku ini lebih baik daripada zahirku. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Sekalipun demikian ya Allah, Engkau jadikan batinku lebih baik daripada zahirku, jadikan zahirku ini juga baik. Jadikan zahirku ini juga baik. Maaf, kadang begini.
Kita ini kan kepingin zahir baik, batin baik. Kita ini kepingin ikhlas. Kita ini kepingin ikhlas. Jelas ya? Contoh. Mending 2.000 tapi ikhlas misal. Daripada 20.000 tapi nggak ikhlas. Kan begitu ya? Kan begitu. Mending lebih baik lagi 20.000 dan ikhlas. Nah ini, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihan. Ya Allah, jadikan batinku ini lebih baik daripada zahirku. Zahirnya cuma 20.000. Kalau perlu 200.000. Kalau perlu 2 juta. Kalau perlu 20 juta. Kalau perlu 200 juta. Kalau perlu 2 M. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik daripada zahirku. Tetap ikhlas. Mau 20.000, 200.000, berapa juta, ratusan juta, MM-an, tetap ikhlas. Sekalipun demikian, ya Allah, jadikan zahirnya kami juga baik. 2.000 tapi ikhlas itu lebih baik daripada 20.000 tapi gak ikhlas. 20.000 dan ikhlas itu lebih baik. Nah, jadikan kami seperti itu. Banyak amalnya, zahirnya baik dan ikhlas pula. Kita ini merasa, kita ini mengaku, sadar. Jadi orang ikhlas itu gak gampang, kan begitu. Tapi kenapa kita jarang minta kepada Allah dikasih ikhlas? Kapan kita pernah minta, ya Allah, kasih kami gampang untuk ikhlas ya Allah. Ya Allah, bersihkan hatinya kami daripada penyakit, termasuk riya ya Allah. Kapan? Ya rezeki setiap hari, panjang umur, sehat setiap hari kita minta kepada Allah. Minta ikhlas ini kapan? Padahal kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali zatnya Allah. Dalam tafsir yang lain, segala sesuatu itu akan sia-sia kecuali amal yang dikarenakan Allah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali Allah. Tafsir pertama. Tafsir kedua, segala sesuatu itu akan sia-sia, percuma, nihil nilainya kecuali ma'umila li ajlillah fahuwa bakin, kecuali amal yang dikarenakan murni tulus karena Allah. Ini yang abadi nih. Sholat, nyumbang karpet tapi kepingin dicoblos misalnya, sia-sia. Kapan kalah dijaluk mana karpet ini? Apalagi ini bukan hanya musuhnya Allah, musuhnya takmir. Iya, nyumbang gak ikhlas, ketoro mana gak ikhlas. Kapan kalah dijaluk mana? Nemen. Ngamuk dijaluk, nemen. Orang sekarang ini riyaknya terang-terangan. Sombongnya orang sekarang terang-terangan. Terang-terangan orang sekarang ini riyak, sombong. Ya, jujur, adil, amanat, pilihlah. Ini kan riyak ini namanya. Lah kok ada pemimpin ngaku-ngaku gitu loh. Pemimpin itu diakoni. Pemimpin itu diakui. Jujurnya diakui. Lah kalau kita ini ngaku-ngaku yo suci semuanya kita. Ya enak, jujur, adil, amanat. Wah, kecap semua nomor 1. Semua kecap nomor 1 sudah. Ya nggak bisa dong. Riyaknya terang-terangan. Jelas, mosok saya ini jujur loh. Jadi riak, saya ini diakui sama orang, jujur sampai diakui sama orang. Jangan nggak ada yang ngaku dewe, nggak ada yang ngaku dewe. Tebar fotonya di mana? Riaknya riaknya terang-terangan, sombongnya terang-terangan. Pamer rekening, wah isinya rekening MM-an, waduh. Pamer misalnya kendaraannya, pamer rumahnya, pamer ini isinya YouTube ya itu. Ya nggak semua ya, tapi banyak isinya hingar-bingarnya dunia yang ditampakkan, kesombongan ditampakkan. Itu yang viral. Nah, itu yang viral. Sing delok gak tambah sugih, sing didelok tambah sugih. Tapi kalau jangan dengarkan YouTube pengajian, tapi ya jangan bodoh YouTube tok. Ya boleh, bukan nggak boleh, tapi ya hati-hati. Hati-hati, kita ini di YouTube nggak kenal siapa gurunya, sanad ilmunya bagaimana, akidahnya bagaimana, ya harus hati-hati. Tidak diukur kebenaran seseorang itu karena popularitas, karena follower atau subscriber. Wah, berarti benar. Oh enggak. Nabi Nuh itu yang ikut cuma 70 orang. Salah kan Nabi Nuh itu. Dakwah 950 tahun, yang selamat cuma 70 orang yang percaya. Jadi followernya Nabi Nuh cuma 70 orang. Oh salah Nabi Nuh ini. Iya enggak. Tidak diukur kebenaran itu tergantung berapa banyak pengikutnya. Enggak. Pengajian yang datang ribuan berarti benar? Belum tentu. Belum tentu. Fir'aun itu disembah, kakinya dicium, disembah. Siapa yang mengatakan bahwa Fir'aun itu benar? Karena itu, iya, nonton YouTube,
Kalau dengarkan pengajian misalnya, yang beruntung kan kita, nggak ada yang dengarkan, nggak ada yang nonton. Tapi kalau ngelihat orang publish rumahnya dia, tanahnya dia, kendaraannya dia, kekayaannya dia, isi rekeningnya dia, wah kita tonton. Yang beruntung dia, kita nggak dapat apa-apa, nggak ada. Apa untungnya? Nggak ada. Dengarkan pengajian, kita yang untung itu, kita yang untung. Nah ini gambaran, ini gambaran orang sekarang. Riaknya terang-terangan, sombongnya terang-terangan. Nggak isin mana ya, nggak isin mana. Nah kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas kesyirikan yang kita sadar, yang kita tahu ini bahaya, murtad misalnya kan, nyembah ini nyembah itu, menyekutukan, menduakan Allah, mengakui ada Tuhan selain Allah. Oh ini naudzubillah. Yang kedua, atas apa-apa yang samar, apa-apa yang halus, ini kita minta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kalau sudah cinta kepada kita, Allah itu kalau sudah cinta kepada kita, maka dosanya kita ini nggak perlu kita takutkan. Dosanya kita bukan sesuatu yang kita khawatirkan. Permasalahannya kan kita nggak tahu kita ini dicintai apa nggak sama Allah, kecuali nanti di akhirat. Maka jangan pernah ngenteng no dosa terus ngaku-ngaku saya ini dicintai sama Allah. Rasulullah aja nggak pernah maksiat kok, padahal Rasulullah tahu beliau adalah orang yang paling dicintai sama Allah. Tahu beliau, saya ini Habibullah wa Khalilullah. Kalau Nabi Ibrahim hanya Khalilullah, kalau Nabi Musa adalah Kalimullah, kalau Nabi Isa adalah Ruhullah, sementara aku adalah Habibullah Khalilullah. Beliau ngaku. Tapi sekalipun beliau tahu kalau beliau adalah orang dicintai sama Allah luar biasa, sekalipun itu begitu, tetap beliau nggak mau maksiat. Maka jangan pernah percaya kepada orang saya ini dicintai sama Allah sehingga apa yang haram halal bagi saya. Nggak ada hukumnya begitu, nggak ada. Ngalang-ngalain Nabi hari ini. Nggak mungkin. Permasalahannya kita nggak tahu saya ini dicintai apa enggak oleh Allah. Jangan pernah ngenteng no maksiat. Tapi kalau kita ini kenyataannya dicintai sama Allah, kenyataannya ada dicintai sama Allah, dosanya kita ini nggak ada nilainya di sisi Allah. Sama seperti ayah yang banyak memberikan maaf kepada anaknya, saking cintanya, salah ditegur, berubah nduk, salah kamu, jangan begini, jangan begitu, keliru kamu, mestinya begini, jangan begitu. Tapi tetap dimaafkan. Kenapa? Cinta. Allah kalau sudah cinta kepada kita, ya Allah tidak akan menganggap apa yang bahaya bagi Allah. Apakah dosanya kita mempengaruhi kemuliaannya Allah? Enggak sama sekali. Seisi dunia kafir semuanya enggak memberikan madarat bagi Allah. Enggak berkurang sedikit pun kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berkurang sedikit pun kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Iman semuanya seluruh manusia tidak menambah sedikit pun kemuliaannya Allah. Nggak ngefek imannya kita, nggak ngefek kafirnya orang, nggak ngefek taatnya kita, nggak pengaruh kecuali kepada diri kita sendiri. Kemaksiatan nggak ngefek bagi Allah kecuali ngefeknya sama diri kita sendiri. Asal kita dicintai sama Allah, diampuni dosa-dosa kita. Ajallu ma nazala minas sama at-taufiq wa ajallu ma sa'ida ila sama al-ikhlas. Paling mulianya sesuatu yang turun dari langit, taufik, hidayah. Paling mulianya sesuatu yang naik ke langit adalah ikhlas. Kita merasa ikhlas itu susah, pernah nggak minta? Itu permasalahannya. Kalau kita diminta kepada Allah, kita nggak merasa susah karena kita usaha sendiri. Kita merasa susah, bib, ikhlas itu bib. Si susah, bib, nggak sombong, nggak riya itu susah. Ya karena kita berusaha sendiri sih. Kalau dibantu sama Allah, kita minta tolong dan minta bantuannya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin Allah telantarkan kita. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah permintaanmu. Jangan kemudian kita ini merasa susah, sudah tahu susah nggak pernah minta tolong kepada Allah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dikatakan begini, apa sih ikhlas itu? Ikhlas itu iradatut tagarrub ila Allah. Kehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada tujuan yang lain. Murni tulus apa yang dia amalkan daripada ketaatan karena Allah. Nggak ada tujuan lain selain itu. Mau apa itu pujian, sanjungan manusia, ataukah sesuatu yang bersifat duniawi. Nggak ada urusan dengan dunia, nggak ada urusan sama pangkat, harta, jabatan, nggak ada urusan sama sanjungan manusia, nggak ada urusan dengan semuanya. Saya begini karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tanpa ada sedikit pun campur tangan daripada nafsu, sampai dikatakan laisa lin nafsi fil ikhlasi nasibun
bagi nafsu di dalam ikhlas nggak ada bagian. Nafsunya kita ini 100% bahkan 1000% bertentangan dengan yang namanya ikhlas. Nafsunya kita ini duniawi, nafsunya kita ini sanjungan, nafsunya kita ini popularitas, nafsunya kita ini pangkat jabatan, kehormatan, ini nafsu. Bicara ikhlas nggak ada tuh bagian semuanya. Buang. Harta, dunia, pangkat, jabatan, popularitas, buang. Kenapa? Bagi ikhlas nggak ada sedikit pun bagian daripada nafsu. Di dalam ikhlas tidak ada bagian sedikit pun daripada nafsu, nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, maka barang siapa yang beramal soleh ada sedikit aja terkontaminasi niat tulusnya, niat sucinya dengan niat-niat nafsunya, maka yang namanya ikhlas hilang, rusak. Bukan berkurang ya, bukan berkurang. Saya ini begini karena Allah, tapi juga karena coblosan, karena kepentingan, karena apa? Calon mertua misalkan, atau cari balik mertua nggak apa-apa rupanya. Kan tujuannya menikah ya. Tapi ya kalau makhluk juga ya agak repot ya. Ya pokoknya ikhlas wae wis. Ojo karena campur, pokoknya ikhlas. Kalau sudah menurut Allah baik, wudi Allahul qabul fil ardh. Kalau sudah dicintai sama Allah, dicintai sama Jibril, dicintai sama malaikat, dicintai sama penduduk langit, maka dia akan menjadi orang yang mudah diterima di muka bumi. Bukan berarti mudah diterima kalau ada musuh nih. Nabi aja ada musuhnya kok. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun umatnya zaman ini. Bukan berarti dicintai, berarti orang itu kalau punya musuh gak dicintai sama Allah. Oh, belum tentu. Nabi juga punya musuh. Padahal Nabi adalah orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ya, semua ikhlas saja. Kalau ikhlas karena Allah, Allah akan buat hati manusia ini tertarik dengan kita. Tapi kalau ridhon nas ghayatun la tudruk, tapi kalau yang kita cari adalah kepuasan manusia, sak piro kuati nuruti apa jarine menungso. Seberapa kuat, seberapa mampu kita untuk nuruti apa maunya manusia. Nggak usah banyak-banyak, isi kontaknya kita ada ratusan orang. Semuanya mau kita setuju sama kita. Semuanya mau kita bikin puas sama kita. Nggak mungkin bisa kita bikin puas, itu nggak mungkin. Itu baru isi kontaknya kita, belum orang yang kita temui. Nggak mungkin. Cukup tujuan kita adalah Allah. Satu. Iya. Tujuan biarkan. Dek, jangan ribut, biarkan. Biarkan kalau tidur biarkan. Apa? Paham ya? Jadi murnikan tujuan kita karena Allah. Kenapa? Allah itu satu. Cari ridhonya gampang. Manusia banyak, cari ridhonya mereka semuanya mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrak wa ridhullah ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah puncak yang nggak mungkin, yang mustahil kita capai. Sementara ridhonya Allah mau nggak mau, susah atau gampang harus kita cari. Fatruk ma la yudrak wa adrik ma la yutrak. Maka tinggalkan apa yang mustahil, cukup fokus dan konsentrasi sama sesuatu yang mau nggak mau harus kita cari. Apa itu? Ridhonya Allah. Bonusnya kalau kita diridhoi oleh Allah, manusianya akan ridho sama kita. Itu bonus. Tapi seridho-ridhonya Allah kepada kita tetap sudah menjadi sunnatullah. Allah sediakan juga musuhnya kepada kita. Imam Ahmad bin Hanbal matinya di penjara. Matinya di penjara. Dimusuhi banyak orang. Bukan berarti Imam Ahmad bin Hanbal gak dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu murni beramal karena Allah. Kapan ada terkontaminasi sedikit saja daripada nafsu, maka bukan berkurang ikhlasnya, hilang rusak ikhlasnya sama sekali. Pernah diceritakan Al-Imam Dawud Al-Ta'i itu puasa 40 tahun, istrinya nggak tahu. Setiap hari puasa, istrinya nggak tahu. Setiap hari puasa, ojo maneh wong bujuri karo. Nah kalau kita amal soleh, insya Allah 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, ke belakang, tahu semuanya itu. Untuk musibah ya waduh, tonggo kaber, kesandung insya Allah bengak-bengok bisa. Tonggo kaber. Jadi kita ini kalau dapat nikmat dengan amal soleh, tonggo. Kita ini harus punya rahasia antara kita sama Allah. Saya mau tanya, yang lebih aman yang mana? Anda punya emas,
nggak ada yang tahu kalau Anda punya emas, atau Anda punya emas semua orang tahu kalau Anda punya emas? Yang lebih aman yang mana? Nggak ada yang tahu. Ya keliru, aku duwe emas. Yo hilang meneh. Semeneng nikmati sudah. Sama amalnya kita diketahui orang sama yang tidak diketahui orang. Lebih aman nggak diketahui orang. Sementara amalnya kita ini ada yang mau nggak mau harus diketahui orang. Sholat berjamaah nggak bisa ya. Misal beralasan, saya nggak sholat jamaah, Beb. Saya sholatnya sendirian di rumah. Lu kenapa? Saya ini kalau sholat berjamaah riak, Beb. Oh, keliru. Mau nggak mau sholat berjamaah dan lawan yang namanya riak tadi itu lawan. Mau nggak mau. Orang seperti ini akhirnya nggak haji nanti. Kenapa? Riak, Beb. Oh, nak haji di Wiyana coba. Sak sugi-sugine wong tak kontrak Ka'bah 40 dino kayak aku tok. Ditambah viral. Paham ya? Gak mungkin. Ada amal-amal yang memang mau nggak mau pasti diketahui sama orang. Haji, sholat berjamaah, kemudian jihad fisabilillah, mau nggak mau diketahui orang. Ya sudah, dakwah. Ya mau nggak mau sudah. Lawan. Sholat itu sampai khusyuk, bukan nunggu khusyuk baru sholat. Bukan berarti nunggu ikhlas baru sholat berjamaah. Nunggu ikhlas baru jihad fisabilillah. Nunggu ikhlas baru dakwah. Nunggu ikhlas baru haji. Enggak begitu. Sholatlah sampai ikhlas, hajilah sampai ikhlas, dakwahlah sampai ikhlas, terus begitu. Bukan nunggu kaya baru sedekah sampai kaya. Itu gambaran. Bukan nunggu hati bersih baru pakai jilbab sambil dibersihkan hatinya. Begitu. Kita ini makan nggak nunggu lapar kok. Kapan jilbaban ngenteni ikhlas? Mustahil. Kita ini makan nggak nunggu lapar. Iya kan, sering kan kita ini makan nggak nunggu lapar, kepingin ya mangan. Kita. Kapan jilbaban? Nunggu hati bersih. Kapan mau sholat berjamaah? Nunggu ikhlas. Jangan-jangan nggak pernah ikhlas dan nggak pernah jilbaban akhirnya. Sampai mati nggak ikhlas, sampai mati nggak jilbaban. Sampai mati nggak ikhlas, sampai mati nggak pernah berjamaah sholatnya. Nggak bisa dong. Sesuatu yang bisa kita rubah sekarang, rubah. Sesuatu yang butuh waktu lama, butuh proses, yaitu bersihkan hati, ya diusahakan. Apa yang bisa dirubah sekarang, rubah sekarang. Sholatnya sendirian nggak pernah ke masjid, pergi ke masjid, bisa sekarang. Nggak pernah pakai jilbab sekarang, bisa. Tapi kalau bersihkan hati, mau sampai kapan? Sampai bisa ngasih, saya nggak bakal ke masjid sampai ikhlas dulu. Saya nggak bakal pakai jilbab kecuali hati saya. Pertanyaan saya simpel, sampai kapan? Ya nggak tahu. Jangan-jangan resikonya salah wis kayak ikhlas sampai mati, gak tahu jilbaban gua akhirnya. Apa itu bukan resiko? Ini kan tipu daya, jebakan setan namanya. Kok ini jilbab? Saya mau tanya, yang jilbaban tapi rusak, ada nggak? Ada. Apa nggak ada yang jilbaban baik? Kok orang ngomong timbangan fulana jilbaban tapi rusak lama dengan aku loh ya apa sih? Lah memangnya nggak ada jilbaban yang baik itu nggak ada tak? Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Aisyah, atau tanda kita wis yang jilbaban baik nggak ada tak? Mau seorang tuh prestasi melihat yang di bawah, nah prestasi melihat di atas. Wis jilbaban kena wong. Aku gak jilbaban, ngaku-ngaku kena. Ya jangan dong. Jangan begitu, jangan mau tertipu sama setan. Itu Beb, jilbaban ternyata cuman kedok topeng. Loh iya, yang jilbaban ikhlas nggak ada dah. Sampai cadaran bahkan nggak ada, tentunya ikhlas. Ada, ya wis. Saya mau tanya, ada yang jilbaban rusak, surga apa neraka? Neraka. Maksiat sampai mati rusak. Jilbab cuman topeng. Jelas ya? Ada orang nggak jilbaban tapi ngaku ikhlas, lama dengan ngaku loh ya apa sih? Ini kan ucapannya setan nih. Saya lebih baik daripada Adam. Hati-hati loh, salah wis maksiat sombong loh ini. Lama dengan aku loh. Saya mau tanya orang seperti ini, misal wis dia baik batinnya, tapi nggak jilbaban, tapi baik misalkan akhlak. Saya mau tanya, surga apa neraka? Podo berarti. Lah kok sok pod? Lah kok bisa lebih baik dari mana? Memangnya nggak ada jilbaban baik masuk surga itu nggak ada? Sudah. Khomer itu satu tetes, satu gelas ya khomer. Sak tetes ya haram, sak gelas ya haram. Jilbaban bejat ya mlebu neraka, enggak jilbaban tapi enggak bejat ya mlebu neraka. Padha. Cari itu di atas, salah wis jilbaban kena. Nah, kenapa saya enggak bisa seperti dia? Begitu dong seharusnya. Itu orang yang betul-betul cari ridhonya Allah, bukan nyari pengakuan.
mencari pembenaran dengan kemaksiatannya. Apa gak jilbaban? Jadi mangani fulana lah. Ini pembenaran, bukan nyari kebenaran ini. Belani awake dhewe itu namanya. Bukan murni cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Imam Dawud At-Tha'i 40 tahun setiap hari puasa, istrinya enggak tahu. Pernah juga Al-Imam Asy'arani. Al-Imam Asy'arani seumur hidup istrinya. Seumur hidup istrinya. Nih, seumur hidup istrinya. Itu 7 kali khatam Quran di pangkuan istri. Jadi setiap naruh kepala di pangkuan istrinya sambil baca Quran. Istrinya nggak tahu istrinya. Besok dilanjut naruh kepala di pangku sama istrinya, kepalanya baca Quran lagi. Itu seumur hidup sudah 7 kali khatam Quran. Istrinya nggak tahu. Bayangkan. Nah kalau kita malah justru lek isok bojo ngeruh pertama kali. Cekno aku diregani lek ngomong ya. Saya tahajud, kamu nggak tahu. Saya ini puasa, karo kan. Makanya hati-hati biar aku kan. Tambah wis. Buyar wis cari pengakuan manusia. Siapapun, wis. Ya murni karena Allah Taala. Iya, ojo lek katen rabi di wong soleh. Itu tadi. Ojo lek wis katen rabi baru dadi wong soleh. Kak ngene gak rabi aku. Kok kapan wis rabi? Tujuane mari rusak maneh. Kapan camer golek moro tuwa soleh. Kapan itu moro tuwa nih rusak ya jangan. Tetap istiqomah. Kalau ikhlas karena untuk istiqomah. Mau sebelum menikah, setelah menikah Tuhannya tetap Allah. Kapan dia beramal karena Allah, ya dia tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Contoh lain daripada keikhlasan. Itu ceritanya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i mengatakan idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Ketahuilah, aku ini Imam Syafi'i punya madhab. Punya madhab. Tapi ketahuilah, aku juga mengaku ada hadis-hadis yang sahih yang mungkin nggak sampai ke telingaku. Hadisnya Nabi kan banyak. Ini tanda ulama yang ikhlas. Aku punya madhab dan kita tahu kapasitas Imam Syafi'i luar biasa. Kita tahu sudah. Tapi di sisi yang lain Imam Syafi'i mengakoni, sadar saya ini nggak mungkin tahu semua hadisnya Rasul. Jadi kalau misal fatwanya saya, apa yang ada dalam madhabnya saya bertentangan dengan satu hadis yang sahih, ikuti hadis yang sahih, tinggalkan madhabnya saya. Lihat, lihat ulama saya ini. Kalau perlu Anda belajar sama saya, jangan belajar kepada orang lain. Nah ini kadang-kadang ulama sekarang ini banyak yang berusaha untuk memfanatikkan umat, bukan mencerdaskan umat. Ini banyak. Ini yang buat Indonesia seperti keadaan sekarang ini. Gampang dibentur-bentur. Kenapa? Fanatik sama lain. Tapi kalau ulama ini merasa saya ini punya amanat, titipan dari Allah. Apa itu ilmu? Ilmu ini tujuannya bukan untuk membuat umat fanatik, membuat umat cerdas. Contoh, tak kasih contoh, nggak apa-apa. Misal ada ideologi khilafah. Misal ya, ada ideologi khilafah. Saya mau tanya, mereka yang berideologi untuk ganti, misal ya, saya nggak tahu, katanya ada sekelompok orang niat ganti ideologi Pancasila UUD 45 dengan ideologi khilafah. Oke, saya mau tanya, mereka yang menggaung-gaungkan ideologi khilafah untuk khilafah ini benar loh ya, khilafah ini bagian dari Islam. Tapi kalau ditujukan untuk ganti Pancasila ini segala macam, ini yang perlu dikoreksi. Ini musuh apa bukan? Musuh, tapi pakai otak. Dari yang salah dibenarkan, bukan pakai otot. Loh, kalau pakai otot, yang seneng siapa, yang tepuk tangan siapa, yang ketawa terbahak siapa? Ya wong kafir kok Islami. Kuno takbir, kini sholat 5 waktu. Podo, sing seneng sapa? Ya itu tujuannya. Lah orang seperti ini dimusuh pakai show of power. Ya keliru. Seharusnya apa? Dialog. Nyerdaskan yang dengarkan, mungkin bahkan mereka sadar. Banyak di antara mereka simpatisan kok sebetulnya, nggak tahu betul akidahnya bagaimana, tujuannya apa, misinya mereka apa. Bukan dilawan dengan otot. Lah kalau seperti ini orang kafir, orang yang punya niat buruk sama Indonesia ya tinggal nyiram bensin, mari sini kasih senjata, sini kasih senjata. Padahal podo takbiri, ya keliru. Ini seharusnya dilawan dengan otak. Keliru itu. Duh, kok bisa keliru? Ayo dialog yuk.
Kalau perlu nyewa TV nasional biar semua tahu. Sekalian salahnya kamu di mana. Kalau saya salah biar mereka semua juga tahu bagaimana salahnya saya. Selesai. Wani ya kira-kira. Nah, itu gambaran. Ini nyerdaskan umat. Ini nyerdaskan umat. Bukan menfanatikan umat. Pokok sing beda berarti musuh. Lho ya apa sih? Waduh, ya seneng ini orang-orang kafir, orang-orang yang niat jajah Indonesia ini seneng ini. Mau seneng ini. Cocok. Ya, masa begitu? Coba dialog. Mungkin yang salah jadi sadar dia. Yang nggak tahu apa-apa jadi tambah tahu. Oh, ternyata begini, ternyata begitu. Nyerdaskan umat. Mana ada pengajian kita isinya ya khilafah itu begitu. Khilafah itu bagian dari nyerdaskan umat. Enggak ada sekarang. Fanatik. Seje ku, gak podo ku. Pokoke musuh koyo ngono antem ngono. Gak beres. Dia nggak mau Indonesia ini rusak, tapi dia sendiri gak sadar kalau dia merusak. Yang gak beres. Umat itu dipinterno. Itu salah. Benernya gimana? Bukan salah, musuh. Musuh wong koyo ngono iku gak iso gawe cangkem, gawe tangan. Aduh, ya rusak Indonesia seperti ini. Iya, perang saudara kalau model begini. Ya kalau ulamanya semuanya model begini. Iya, ngajari umat fanatik. Iya, perang saudara. Berapa banyak organisasi? Hah? Semuanya organisasi Islam itu. Ormas Islam, semuanya ormas Islam. Tapi lek ngajari fanatik dewe-dewe. Ya ngancurno Islam. Islam sebagai pemeluk agama terbesar bisa. Ya kalau Islamnya hancur, ya negara ya bakal hancur. Kenapa? Mayoritas soalnya. Ini gambaran. Makanya cari ulama yang minterno kita, bukan cari ulama yang memfanatikan kita. Pokok podo begini bolo, gak podo musuh. Salah. Ada penyakit, ada orang sakit. Ya kalau orang sakit dilawan, kalau penyakit ya yang sakit disembuhkan. Ojo wong loro dianggap penyakit, dibasmi. Ya keliru. Orang sakit itu disembuhkan, orang salah itu dibenarkan, orang keliru dikasih tahu. Lek penyakitnya sejimane, ya harus dibasmi penyakitnya. Lah kalau orang sakit kok nggak bisa dikebiar uya. Orang dakwah pun juga nggak bisa dikebiar uya, semuanya sama, diperlakukan dengan sama itu nggak mungkin. Imam Syafi'i, jika ada hadis yang sahih itu madhabku. Artinya apa? Kalau madhabku bertentangan hadis yang sahih, ikut hadis yang sahih, jangan ikuti madhabku. Ini kan butuh jiwa besar seperti ini. Imam Syafi'i loh ini. Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan apa? Aku berharap orang-orang itu kalau belajar dari madhabku tidak langsung menisbatkan ilmu itu kepadaku. Dan ternyata itu menjadi kenyataan. Jadi di antara apa yang diminta oleh Al-Imam Syafi'i adalah mudah-mudahan orang itu belajar madhabku. Tapi tidak serta merta kita ini menisbatkan ilmunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i. Kita lebih kenal Imam Nawawi. Imam Nawawi berpendapat begini, Al-Imam Ibn Hajar berpendapat begini, Al-Imam Romli berpendapat daripada Imam Syafi'i mengatakan begini. Jarang kita. Mana ada orang zaman sekarang pengajian bahas kitabnya Imam Syafi'i, Ar-Risalah. Ada. Yang ada Safinah, Sulam Taufik. Apa itu kitabnya Imam Syafi'i? Bukan. Itu kitabnya ulama yang bermadhab Syafi'i. Itu yang diharapkan Imam Syafi'i. Kita belajar kitab-kitab ulama madhab Syafi'i itu lebih sering daripada kita langsung belajar kitabnya Imam Syafi'i. Itu yang diminta. Aku berharap mereka yang memeluk madhabku, menganut madhabku, tidak langsung menisbatkan ilmunya mereka kepada aku. Ini kata Imam Syafi'i enggak. Ini enggak. Dan itu yang diminta. Itu kan ikhlas. Nah, kalau kita kan enggak. Kita kepingin kelebihan kita diakui sama orang. Beliau enggak. Semuanya bermadhab sama aku enggak apa-apa. Tapi aku berharap mudah-mudahan aku ikhlas. Sehingga mereka belajar enggak langsung Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i enggak. Oh di kitab Sulam Taufik dia, oh kitab Sulam Safinah dia begini. Itu lebih sering daripada langsung kepada kitab-kitab Imam Syafi'i langsung. Terakhir, iya, beliau mengatakan Imam Syafi'i, kalau aku ini debat sama orang, aku ini kapan debat sama orang, iya, aku berharap kebenaran itu justru dari lawanku daripada kebenaran yang muncul dari aku. Ini namanya orang debat cari kebenaran, cari kebenaran. Tapi kapan debat cari kebenaran, wah, digolong dalil ya cari bener. Contoh sajen, oh jelas-jelas salah. Digolong dalil ya cari ku jadi sedekah. Saya mau tanya, sedekah sing mangan sopo? Genderuwo sedekah.
roh halus, sedekah. Sedekah dari mana ini? Ini memaksakan itu. Loh, tetap nendang-nendang ya salah. Ojo ojo terus kepingin seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mecah berhala, itu atas perintah dari Allah. Ini mancing ini namanya. Enggak boleh. Cuman tindakannya proporsional gitu loh. Proporsional. Tindakannya salah, nendang-nendang itu salah. Tapi sajanya tetap salah no. Jangan dibenerno. Kesyirikan kok dibenerno ya apa sih? Dialasan sedekah ini. Ya Allah, khianat. Orang-orang yang menerima saja khianat sama ilmu. Itu di kitab I'anut Thalibin dikatakan begini. Itu sedekah. Diarahno sajen ya apa jadi? Wes gampang. Kalau memang sajen sedekah, saya mau tanya, yang disedekahkan kepada siapa? Wis gak usah dado. Umat Hindu, bagi mereka sajen itu adalah bagian agamanya mereka. Kita hormati itu. Kita hormati itu. Lah masuk gereja kata dihancurno. Membela tauhid begitu. Ya kembali kayak tadi akhirnya perang akhirnya. Kita hormati. Tapi buat kita salah. Ya wajar dong. Sama seperti kalau kita sholat ngadep Ka'bah, buat mereka salah. Dipikir nambah bangunan kita ini. Jelas ya? Tetap salah. Nendang-nendang sajen salah. Itu proporsional. Tapi sajen itu juga salah. Tapi jangan dibenerno. Itu sedekah. Saya mau tanya. Orang Hindu lo tanya. Coba tanya orang Hindu. Pak, sampai ini ngasih sajen. Itu sedekah apa bukan? Pasti mereka jawab, bukan. Wong ini sesajian untuk Tuhan kami. Untuk leluhur kami. Loh mereka yang mengamalkan itu nggak nganggap itu sedekah. Lah kok kini umat muslim ngomong itu sedekah kok endi? Saya ngamal lah untuk ngomong itu sedekah. Tanya orang Hindu, Pak ini sedekah tak? Pasti jawabannya bukan. Sajen kok sedekah. Lah kok kita umat Islam bingung benerno sajen iki opo? Sing umat Hindu gak bingung. Kan aneh orang zaman sekarang. Golek opo sih? Kok salah benerno sajen golek opo? Kepin dianggap alim ta? Saya mau tanya Wali Songo yang mana menerno sajen itu? Nggak ada. Lah mau dibuang ke kawah sedekah. Dari mana coba? Sedekah itu fuqara masakin dimakan. Nah, itu sedekah. Ngasih anak yatim itu sedekah. Ada yang memanfaatkan. Lah kalau ini? Ya nggak benar sih. Melampaui batas juga ini namanya. Ini namanya menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalah Mbak Gaden. Walaupun menyelesaikan masalah dengan masalah. Ya, ini menyelesaikan masalah dengan masalah. Nyalakan yang sini tapi menerkan yang kesyirikan. Keliru. Ini kadang-kadang pakai dalilnya ulama. Nah ini apa nggak tanggung jawab di akhirat sama ulamanya? Memelintir. Nggak bener. Dipikir semua orang bodoh. Nggak bener dong. Kita harus pintar-pintar nih. Di zamannya kita zaman penuh fitnah. Kadang-kadang demi sesuatu menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal mereka bisa lakukan itu semuanya. Ya, mereka bisa lakukan enggak. Cari ulama seperti Imam Syafi'i. Kalau debat contohnya nyari kebenaran daripada pembenaran. Gak bener-bener wis seru salah, isin dibener-bener no. Kenceng, ulama yang kenceng. Iya gak halal ya halal, haram ya haram, selesai. Tidak dibeli dengan uang, tidak dibeli dengan jabatan dan seterusnya. Itu cari ulama yang seperti itu. Sehingga kita nggak dimanfaatkan. Kalau kita ikut ulama yang memanfaatkan kita, ya rugi kita. Cari ulama yang ikhlas. Sebagaimana kita belajar dia ikhlas, dia ngajar kita juga ikhlas. Cari ulama yang tujuan mereka adalah ngajari kita untuk sampai kepada Allah. Sehingga sebagaimana mereka sampai kepada Allah, kita sampai kepada Allah. Tapi kalau kita belajar sama ulama yang nggak ikhlas, sebagaimana dia nggak sampai loh kita nanti. Sebagaimana dia celaka di akhirat, celaka juga loh kita. Jangan sampai kita nggak berguru, jangan sampai salah berguru. Salah berguru itu bukan hanya masalah akidah. Beda akidah salah berguru. Tapi kadang satu akidah, tapi kepentingannya beda. Ini surga, ini dunia. Jangan ikut ulama yang satu akidah dengan kita, tapi kepentingannya dunia. Buang. Cari ulama yang satu akidah dengan kita dan tujuannya dia sama dengan kita apa? Surga dan ridhonya Allah. Nah, gaduk. Kalau seperti itu, gaduk jodoh itu namanya. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah daripada fitnahnya zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang senantiasa didekatkan dan diarahkan oleh Allah untuk bisa ketemu dengan ulama-ulama yang khair, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mukhlis, mereka yang diridhai dan dicintai oleh Allah, sehingga sebagaimana mereka diridhai, kita diridhai. Sebagaimana mereka dicintai oleh Allah, kita pun juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Mungkin 1-2 pertanyaan. Nggih.
Kalau kita belajar sesama belajar ngaji, belajar Al-Quran itu melalui otodidak jelas itu salah. Kita belajar di YouTube, di Google itu, tapi kita masih punya guru yang bisa untuk kita tanyakan, itu bagaimana? Ya. Kalau sekedar menonton YouTube menggali ilmu agama nggak ada masalah, tapi ada yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu bukan utama, tetap face to face seperti ini itu baru dikatakan berguru. Jangan pernah nganggap santri karena belajar dari YouTube. Saya santrinya fulan, tapi belajarnya dari YouTube. Ada. Syaratnya berguru itu harus face to face. Boleh nggak nonton YouTube untuk belajar? Boleh, tapi bukan utama, hanya sekedar penunjang. Daripada nonton YouTube yang lain, mending pengajian, nggak apa-apa. Tapi jangan otodidak belajar ilmu agama dari YouTube dok. Saya mau tanya, ada dokter bisa pintar dari YouTube? Ayo, mau nyekel lading, nyekel, ya keliru semuanya, malah praktek akhirnya. Malah praktek tidak bisa. Ini yang pertama. Tapi yang kedua, sekalipun boleh kita ini sekali-sekali lihat YouTube, ya saksikan lihat dulu, koreksi dulu, selektif dulu. Siapa ustadznya, siapa habibnya, siapa kiainya. Jangan-jangan beda akidah sama kita. Walaupun habib, kadang-kadang beda akidah sama kita. Walaupun kiai, ya semua orang gampang dipanggil kiai sekarang. Semua orang gampang dipanggil habib sekarang. Habib, kiai. Kalau sekarang ini, kalau dulu nggak diceluk wong kiai kecuali orang soleh. Nggak dipanggil habib kecuali orang soleh. Saya masih ingat Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Baqi. Wali seperti itu, celuk ustad dulu itu, Ustad Alwi Ali terus, ustad, nggak ada habib itu. Dulu nggak dipanggil kiai kecuali orang soleh. Kalau bukan orang soleh, tapi pengajar juga ustad. Nah, saya dipanggil habib, ya degradasi. Orang seperti saya panggil habib, celuk ustad nggak pantas. Itu gambaran, degradasi sudah. Nah karena itu perlu lebih selektif daripada orang dulu. Orang dulu nggak gampang ngasih gelar. Kalau sekarang, kadang walhasil pokoknya banyak kekeliruan dalam panggilan. Nah, kita nonton YouTube boleh, tapi pastikan selektif. Ini siapa? Gurunya siapa? Belajar di mana? Akidahnya bagaimana? Tidak diukur oleh popularitas, tapi pengikutnya banyak, Beb. Nah, Fir'aun itu disembah. Apa Fir'aun itu benar? Nabi Nuh itu yang ikut cuma 70 orang. Apa Nabi Nuh itu salah? Nggak begitu. Jadi hati-hati. Boleh, tapi jangan menjadikan itu sebagai acuan pokok. Nggak ada. Boleh, tapi bukan sebagai acuan pokok dan selektif. Ada yang lain? Terakhir mungkin. Monggo, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lebih baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana